Oke, ya teman-teman, kita ketemu lagi. Kali ini saya akan membahas bagaimana cara kita bermain Instagram. Ya, Instagram itu merupakan salah satu sosial media yang mengutamakan juga seperti Pinterest, dia akan mengutamakan gambar-gambar. Nah, kepada teman-teman yang sudah menggunakan Pinterest, maka saya menyarankan juga teman-teman untuk menggunakan Instagram. Karena apa? Karena pengguna Instagram ini juga sangat banyak dan aktif, dan terutama mereka sedang giat-giatnya berkembang. Sejak diakuisisi Facebook, Instagram ini menjadi berkembang dan sangat-sangat besar. Pengguna di HP menggunakan Android juga sangat-sangat besar. Nah, di sini saya akan mengajari teman-teman bagaimana cara kita memanfaatkan Instagram. Jadi memanfaatkan Instagram untuk keperluan-keperluan kita, untuk sarana promosi kita, ya. Nah, saya akan memperlihatkan kepada teman-teman mengenai akun Instagram saya, ya. Sebenarnya paling bagus ini dilihat di HP, tetapi ya sudah, kita lihat dulu lewat lewat web, ya, seperti ini. Nah, saya menggunakan nama untuk profil saya, kemudian teman-teman bisa melihat ada berapa kiriman yang saya sudah berikan, 53 kiriman, 53 gambar saya sudah post. Kemudian pengikut saya ini ada 896. Dan mayoritas diantaranya adalah pendeta-pendeta atau orang-orang Kristen. Karena saya mentarget benar bahwa akun Instagram saya ini untuk orang-orang Kristen, ya. Nah, saya mengikuti 2.924 orang. Jadi saya tidak memfollow semua, tapi saya menggunakan bantuan robot. Nah, ini yang akan saya berikan kepada teman-teman. Mungkin ada banyak teman-teman yang belum menggunakan ini. Jadi ini salah satu kesempatan. Oke, saya memberikan deskripsi. Jadi pendek saja, ya, 1000 plus successful design work for church around the world. Jadi mereka, wah, ini sudah mengerjakan 1000 lebih desain untuk gereja. Wah, sudah, coba lihat deh mana dia. Nah, jadi seandainya teman-teman belum tahu, maka teman-teman harus tahu, disinilah satu-satunya teman-teman bisa memberikan link, ya, bisa memberikan link ke Fiverr teman-teman. Jadi jangan dilewatkan di profil teman-teman untuk memberikan link. Karena apa? Karena di gambar teman-teman tidak bisa memberikan link yang bisa dia klik langsung ke Fiverr teman-teman, tidak bisa. Jadi satu-satunya link cuma di sini. Jadi teman-teman harus memberikan ini, harus, ya, karena ini satu-satunya jalan yang diberikan oleh Instagram. Tetapi Instagram memberikan begitu banyak kesempatan untuk memposting foto sehingga teman-teman bisa menunjukkan karya teman-teman. Seandainya mereka tertarik, mereka akan klik di profil itu. Nah, sekarang jika kita sudah posting banyak, bagaimana caranya kita mengetahui bahwa orang lain itu akan melihat gambar kita? Jadi bahwa orang lain melihat gambar kita, itu harus mereka, untuk melihat gambar kita, mereka harus memfollow kita. Jadi, nah, supaya orang memfollow kita bagaimana caranya mereka tahu? Misalnya saya desainer, terus mereka pendeta-pendeta, ya, pendeta-pendeta. Nah, mereka tidak kenal saya juga tidak kenal mereka. Mereka itu di mana saja saya tidak tahu. Nah, bagaimana caranya mereka tahu saya? Maka satu-satunya cara adalah saya mencoba menggunakan hashtag. Jadi hashtag misalnya ya, seperti ini, ya, saya repost dari orang lain, terus kemudian saya gunakan One Kingdom. Jadi seandainya nanti pendeta itu mengklik One Kingdom, mungkin post saya akan kelihatan, ya. Kemudian seperti ini, ya. Ini saya tidak menggunakan hashtag. Nah, seperti ini saya menggunakan hashtag church website. Sehingga kalau orang mencari hashtag church website, maka kemungkinan gambar saya akan bisa muncul. Nah, persoalannya adalah biasanya orang-orang punya tipe tertentu itu menggunakan hashtag tertentu. Misalnya, pendeta itu menggunakan hashtag church atau Christ atau Jesus atau apalah, ya, yang berkaitan dengan mereka. Mungkin kalau orang yang hidupannya di klub malam, maka hashtag mereka mungkin lain, ya, atau DJ
hashtag mereka lain. Nah, tergantung teman-teman itu mentarget siapa. Nah, kalau misalnya teman-teman menggunakan hashtag logo atau desain atau istilah-istilah desain, maka kemungkinan yang menjadi pengunjung teman-teman itu bukanlah orang-orang awam yang membutuhkan desain, tetapi kemungkinan adalah desainer yang mencoba mencari inspirasi. Nah, itu saya harap teman-teman bisa mulai paham ya. Nah, setelah itu, setelah teman-teman mulai paham, setelah teman-teman mulai menggunakan hashtag, jadi seperti ini ya, thank you Jesus Christ, grateful, God is good, ya. Teman-teman mencari hashtag apa yang digunakan oleh calon klien teman-teman. Jadi mereka jadi komen kan seperti ini. Nah, persoalannya adalah bagaimana supaya mereka, kalau mereka misalnya tidak mencari kita, bagaimana? Misalnya pendeta-pendeta itu tidak mencari hashtag tertentu, mereka cuma pakai saja posting lihat. Kalau ada yang bagus dia follow. Tapi caranya supaya dia bisa mengenal kita bagaimana? Yaitu satu, kita harus proaktif mencari mereka. Kita follow, kita komen atau kita like fotonya. Nah, ini pekerjaan berat karena masa kita tiap hari pegangan HP ya, oh ini pendeta mana nih, kita follow atau kita komen, kita like, sampai kapan ya? Nah, ini saya menggunakan satu tool ini yang ya ini sebenarnya rahasia saya ya, teman-teman boleh ikut, boleh tidak ya. Saya menggunakan tool yang disebut Instagrace ya. Instagrace ini berbayar ya teman-teman, berbayar supaya teman-teman tahu. Jadi di sini misalnya saya menggunakan untuk Cangkir Bakery, ini milik teman saya di Makassar. Dia titip iklan ya. Dia sudah sebulan yang lalu dia menggunakan Instagrace ini untuk mengiklankan bakery-nya. Nah, like yang sudah dia buat itu sebanyak 15.000 like. Jadi dia melakukan like 15.000. Tapi bukan dia yang melakukan, tapi robot ini. Kemudian dia sudah memberikan komen 3.000 komen kepada orang di Makassar ya, karena target marketnya adalah Makassar. Kemudian dia sudah memfollow 5.307 orang. Nah, ketika orang di komen, Instagramnya di like, di komen, di follow, maka mau tidak mau dia tertarik, siapa sih ini Cangkir Bakery ini? Dia lihat, oh dia Cangkir Bakery. Lihat deh, oh dia di Makassar. Follow atau gitu. Ini tujuan kita supaya orang memfollow kita. Nah, tetapi ingat bahwa ketika kita memfollow orang, maka kita mempunyai batas ya, kalau tidak salah sekitar 7.000 ya. Kita tidak boleh memfollow orang lebih dari 7.000. Tetapi kalau di follow, biar berapa puluh ribu masih bisa. Nah, persoalannya sekarang adalah bagaimana cara kita supaya follow yang kita dapatkan itu banyak, tetapi kita tidak sampai fall di follow kita ya, kita memfollow orang. Berarti kita harus mengunfollow. Maka di sini juga dia memberikan fasilitas unfollow. Sudah 5.003 orang yang dia unfollow. Nah, dari 1 bulan sudah menggunakan 22 hari, ya. Kemudian masih ada 7 hari sisa. Nah, ini berbayar ya teman-teman, berbayar. Tetapi ini sangat-sangat sepadan lah kalau menurut saya ya. Oke, saya ingin memperlihatkan kepada teman-teman bagaimana cara kerja ini ya. Nah, kalau teman-teman ingin tahu di sini, teman-teman bisa membeli paket ya. Kalau 3 hari itu $1, $1,9, $2 lah, ya sekitar 60.000, 70.000 ya. $2, oh tidak, $2 itu 30 ribuan. Tidak sampai 30.000 ya. Kalau 13.000 ya 26.000. Oke. 3 hari. Kalau 10 hari $5, kalau 30 hari $10. Jadi anggaplah 30 hari itu kita mengeluarkan dana Rp130.000. Nah, kalau teman-teman bisa bekerja di Fiverr, masa sih $10 itu teman-teman tidak bisa dapatkan dalam 1 bulan? Jadi teman-teman harus menyisakan uang untuk promosi. Nah, di sini kita bisa memilih apa saja yang harus kita lakukan. Likes, comment, follow, unfollow. Terus kemudian target kita siapa? Pakai tag atau pakai location, ya.
Saya kebetulan menggunakan location juga karena target saya hanyalah orang di sekitar Makassar. Yang ini ya, yang ini. Kalau teman-teman Fiverr, rasanya tidak usah pakai location, tapi tag saja. Nah, kemudian begini ya maksud saya teman-teman ya. Kan saya sudah mengatakan sebelumnya bahwa seandainya kita mempunyai target market yang jelas, ya, target market kita jelas, kita mempunyai super niche, maka mudah bagi kita untuk melakukan marketing. Jadi misalnya saya menggunakan target pendeta-pendeta. Jadi saya tahu tag yang mereka gunakan itu apa, ya. Oke, saya kembali. Saya ingin memperlihatkan kepada teman-teman, ini sudah berhenti ya, saya sudah hentikan sementara. Tetapi yang saya lakukan dulu, ya berdasarkan Instagram saya seperti ini ya. Nah, saya melakukan like, comment, dan unfollow. Jadi saya masih belum memfollow orang pada waktu itu. Jadi saya hanya menggunakan target teks ya, teks. Karena apa? Karena saya ingin yang saya komen, yang saya like, yang saya follow itu tidak hanya orang di area tertentu, tetapi melingkupi semua orang di berbagai daerah di belahan dunia ya. Nah, kalau saya mengkomen, saya ingin komen saya itu ya, this is apa ya? Ini bisa dipilih salah satu ya. Awesome, wonderful, nice, very nice, pretty sweet. Jadi misalnya, this is awesome post. Please follow me to get a wonderful inspiration for you and your church. Jadi saya bilang, wah ini keren sekali. Follow saya untuk mendapatkan inspirasi tentang gereja, untuk gereja. Nah, siapa yang saya komen seperti itu adalah orang-orang yang melakukan post dan memberikan hashtag ini. Pastor Jesus Christian Church Media, Worship, Sunset List. Ini saya cari di website ya, kira-kira orang Kristen itu hashtagnya apa. Jadi target market saya itu hashtagnya apa. Jadi kalau misalnya pastor, dia target market saya, kemudian dia bikin hashtag Yesus atau Kristen atau apa, maka di situ saya akan komen dia. Secara otomatis, saya tidak perlu ngapa-ngapain. Saya tinggal start, saya tinggalkan. Saya tutup websitenya, saya matikan komputer saya, dia akan jalan sendiri. Setiap hari, selama 1 bulan. Dan disitulah pelan-pelan follower saya akan bertambah. Semakin hari, semakin bertambah. Dengan hanya biaya seperti ini. Jadi saya tidak sedang promosi Instagram, teman-teman ya. Tetapi saya memberikan saya memberikan inspirasi, saya memberikan pengalaman saya menggunakan Instagram. Saya menggunakan hampir 1 bulan, 12 hari ya, 12 hari. Saya berhasil me-likes 6.000 orang, 6.000 gambar, 6.003, dan memberikan komen sebanyak 1.285. Jadi seandainya teman-teman bayangkan kalau teman-teman pegang HP sendiri, kemudian melakukan komen, mampu nggak membuat komen 1.285? Mampu nggak teman-teman memberikan like 6.000 like? Jadi tiap lihat gambar like, tiap lihat gambar like, sebanyak 6.000 buah. Capek kan? Oke, jadi saya ingin mengatakan, kalau Anda teman-teman memang betul-betul serius dan ingin mendalami Fiverr, tidak ada salahnya mencoba bagaimana memasarkan Fiverr melalui Instagram. Oke, saya kira itu saja dari saya. Terima kasih.